social distancing itu sudah ada sebelum wabah pandemi ini. Budayanya sekarang itu adalah video call. Sakol kebak. Ya, sakol kebak. Neng Surabaya tuku iwak asin, siaran sambung rasa RRI Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, terima kasih sahabat budaya untuk Anda yang masih selalu setia bersama kami di Nusantara Malam Pro 4 Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan di 87,7 ataupun di 99,6 FM ya untuk malam hari ini Jumat 25 September 2020. Sugeng dalu para sederek pros kawan teng pundi kemawon. Dalu niki alhamdulillah saged kepanggih malih sajake pun dangu sanget niki. Alhamdulillah Ki Sulis ya, saged kepanggih malam hari ini nggih. Ya, pripun pawartos jenengan niki? Alhamdulillah saya masih diberi kesehatan, tasih pinaringan seger kuwarasan. Amin ya, nggih. Di tengah situasi yang masih pandemi ini, ya alhamdulillah itu satu anugerah yang luar biasa saja. Sekali nih kepanggih Jawa nggih Ki. Oh nggih. Dan kita pertemuan terakhir itu tentang pagebluk. Pagebluk dan leres. Akhirnya kita kena pagebluk juga siaran ini. Iya. Jadi, tapi mudah-mudahan kita terhindar dari pagebluknya Ki. Kalau situasinya insya Allah kita doa dan harapan ya, mudah-mudahan segera berlalu. Situasinya ya mudah-mudahan kita bisa lewati, tapi pagebluknya jangan gitu ya. Iya betul. Tapi kita juga berharap mereka yang memang sudah terkena musibah ya diberi kesabaran ya Ki ya. Kesabaran, kemudian memang ya harus ada usaha-usaha untuk bisa hidup sehat ya, dengan menjaga imunitas, dengan berolahraga ya, dan mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Iya betul. Ini masalah sudah mendunia ya Ki ya. Tidak cuman orang Jawa saja, orang Banjar saja, atau Indonesia saja, Malaysia saja begitu ya. Tapi mendunia. Ya ini menarik Ki, malam hari ini setelah lama kita tidak jumpa karena memang kondisi pandemi COVID-19. Kalau dalam masyarakat Jawa istilahnya pagebluk. Untuk menyampaikan satu musibah yang memang tidak satu atau dua orang begitu ya, pagebluk. Pagebluk ini dulu kalau pernah kita obrolin itu pernah juga terjadi ya. Oh ya pernah. Jadi kalau di tingkat dunia itu sebetulnya ini kan yang keempat. Yang keempat Ki ya. Ini semacam satu perputaran yang rutin setiap 100 tahun. Jadi tahun 1720 itu sudah pernah ada pandemi ya di Eropa. Kemudian 1820 itu juga ada kolera, wabah kolera yang kemudian juga itu sampai bahkan di Semarang itu banyak sekali korbannya ya, seperti itu. Banyak korban karena memang vaksinnya belum ketemu ya Ki ya. Karena belum ketemu saat itu. Begitupun dengan COVID ini ya. Ya betul ya. Ya, karena ini sudah kalau tidak salah keempat kalinya seperti yang Ki Sulis sampaikan yang namanya pandemi, atau kalau masyarakat Jawa niku bilangnya pagebluk nggih. Nah, situasi sekarang Ki, kemana-mana kita mesti pakai masker. Kalau lupa kita bakalan didenda. Kalau nggak mau bayar kita disuruh nyapu gitu ya. Ini kan sudah ada peraturan wali kota kalau kita di Banjarmasin ya. Tapi juga di daerah lainnya begitu juga Ki. Misalkan di kabupaten mana gitu ada peraturan bupatinya. Tidak hanya di Kalimantan Selatan tapi juga hampir di setiap provinsi di Indonesia ini juga menerapkan itu protokol kesehatan. Nah, situasi sekarang ini dalam aspek budaya kalau menurut Ki Sulis itu seperti apa nih menghadapi pandemi ini Ki? Oke ya, karena pandemi itu berlangsung cukup lama ya. Ini sudah lebih dari 6 bulan dan kayaknya itu masih mungkin setahun lebih. Kalau bisa jangan lagi. Nah ya, harapan kita obat itu cepat ditemukan sehingga ya segera berlalu. Tetapi seandainya itu masih berlangsung cukup lama, kemudian juga karena orang tidak cukup hanya di dalam rumah, orang harus bekerja keluar rumah, terutama yang bekerja di sektor informal ya, setiap hari harus bekerja, sehingga mau tidak mau juga harus
bekerja tapi dengan syarat-syarat tertentu, dan itu kemudian juga satu sisi akan melahirkan satu budaya baru. Ya, jadi apa yang kita sebut sebagai satu normal baru itu sebetulnya adalah bagaimana kita ya beradaptasi dengan situasi, dan karena itu berlangsung ya cukup lama, sehingga itu akan melahirkan budaya-budaya baru yang kalaupun nanti selesai itu bisa saja hal-hal yang baik itu diteruskan, dan ya sekali lagi ini menjadi satu budaya baru. Iya. Dulu Ki, yang namanya bertemu kerabat, bertemu sahabat kita dengan suka-suka gitu ya, jabat tangan sebagai tanda suasana akrab seperti itu ya, hangat. Sekarang untuk berada di kerumunan saja kita harus mikir gitu ya. Nah, padahal budaya kita, masyarakat Indonesia, masyarakat Jawa terutama itu kan masyarakat komunal, masyarakat yang suka berkumpul, ya arisan, ngumpul, ada ya, tahlilan, ngumpul, ada hajatan mengundang sanak sedulur, tonggo paru, itu adalah bagian dari budaya, ketemu salaman, itu budaya. Iya. Ya, tetapi karena situasi ini yang kemudian mau tidak mau kita tidak boleh mengumpulkan orang banyak, tidak boleh salaman. Iya. Nah, sehingga ya harus diciptakan satu budaya baru. Yang harus diketahui bahwa budaya itu hanya satu bentuk permukaan. Yang penting itu hal yang di dalam, substansi. Di dalam salaman itu substansinya apa sebetulnya? Penghormatan, keakraban. Nah, penghormatan, keakraban itulah yang penting. Nah, wujudnya bisa bermacam-macam. Bisa salaman, bisa ganti sikut atau apapun yang. Tapi bukan sikut-sikutan gitu ya. Itu beda lagi ya. Iya. Oke Ki, ini jujur ya kan, mau tidak mau pandemi ini merubah banyak rencana banyak orang seperti itu ya. Apalagi memang ini juga kaitannya dengan protokol kesehatan, salah satunya selain kita pakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan seperti itu ya. Banyak acara yang tertunda, seperti misalnya hajatan pernikahan, atau kalaupun di tempat kerja yang biasanya harus rapat bertemu dengan tatap muka, sekarang dengan teknologi. Begitupun di sektor pendidikan ya Ki ya, dengan sistem pembelajaran jarak jauh, semuanya berubah. Ini yang namanya manusia, jangankan sebanyak ini Ki, satu keluarga saja ini punya pendapat yang beda-beda begitu ya. Mengatur manusia ini kan kadang ada yang ya saya ikuti peraturan ini supaya sehat, tapi kan tidak semuanya seperti itu Ki. Nah, kalau menurut Ki Sulis ini melihat dari sisi budayanya seperti apa? Karena gak semua orang kan bisa menerima itu dengan legowo Ki. Nah, istilah menunda itu juga sesuatu yang menurut saya juga perlu agak dikritisi lagi ya, karena ya situasinya kita tidak tahu kapan ini akan selesai. Sementara perkawinan itu saya kira hal-hal yang sangat penting. Jadi, dan itu ini satu sisi menjadi satu momentum untuk bagaimana perkawinan itu menjadi khidmat, tidak harus mengundang orang banyak. Dulu makin banyak orang semakin seru gitu karena, kayaknya. Ya, bagian dari budaya Jawa itu kan perkawinan itu selain sebagai satu pengumuman sosial juga ada gengsi di situ, semakin mewah, semakin banyak diundang menunjukkan status seseorang. Nah, soal status itu kan saya kira hal-hal yang saya kira itu perlu kita semacam kita revisi lagi. Nah, jadi kebudayaan itu bukan tidak selalu ada hal-hal yang baik, ada hal-hal yang kadang-kadang memang perlu kita koreksi, kita perbaiki. Ya, hal-hal yang misalnya di dalam perkawinan orang bukan harga mati ya Ki ya. Bukan harga mati. Ya, bukan harga mati, dan di dalam kebudayaan Jawa sendiri, kebudayaan itu kan selalu berubah. Sesuai dengan situasi ya, orang Jawa mengenal istilah nut zaman kelakone. Jadi kebudayaan itu akan selalu berubah sesuai dengan situasi, sesuai dengan kondisi. Ya, misalnya orang Jawa punya kepercayaan tentang ini ya, mangan ora mangan kumpul. Itu adalah nilai-nilai warisan nenek moyang kita. Apakah itu masih berlaku? Oh ya, nggak makan beneran Ki kalau sekarang. Orang Jawa yang memegang nilai itu, yang punya nilai itu, kelakon orang makan. Orang Jawa di mana-mana. Betul. Di seluruh Indonesia ada orang Jawa. Di luar negeri yang paling banyak orang Jawa. Iya, di Belanda termasuk juga ya. Yang merantau ya orang Indonesia, orang Jawa. Artinya apa? Ya, nilai tentang mangan ora mangan kumpul itu sudah tidak berlaku. Yang berlaku adalah kumpul ora kumpul, sing penting mangan. Itu salah satu. Dan saya kira ada banyak-banyak nilai yang saya kira
perlu direvisi ketika situasinya menuntut demikian, atau ada hal yang lebih baik kenapa tidak untuk diubah? Ya, suaranya mungkin agak lebih dideketin lagi. Ya. Makan nggak makan yang penting kumpul. Ini istilah orang Jawa dulu gitu. Kalau diterapkan sekarang mungkin ya akhirnya memang nggak makan betulan gitu ya. Jadi itu bukan harus dijadikan patokan terus-menerus begitu Ki ya. Termasuk juga situasi kita di tengah pandemi ini yang dulu kita mungkin mengadakan acara semakin banyak orang, itu akan meningkatkan status kita bahwa kita punya banyak kolega seperti itu ya. Termasuk gini juga Ki, kalau sekarang kita harus kalau orang Jawa itu mungkin ini juga sama dengan budaya suku lainnya di Indonesia ya Ki ya. Kalau ada yang sakit kita juga besuk seperti itu ya. Nah sekarang ini kan mesti banyak aturan. Kalau kita sayang dengan yang sakit ya kita harus jaga jarak, nggak mesti harus besuk. Kalau dulu kalau nggak ketemu kan nggak marem Ki. Nggak marem itu bahasanya apa ya Ki? Nggak puas gitu ya. Padahal bagi si sakit, orang yang sakit itu ketika orang sekampung datangan hilir mudik tanpa henti, kapan dia istirahat? Betul. Kalau dipikir gitu ya. Iya, di kampung itu kan orang sekampung datang. Jadi kadang-kadang ya kita harus melihat itu dari dua sisi. Ya tidak hanya dari penduduk marga ya, tapi juga harus dari yang sakit itu, kira-kira kalau itu didatangi terus gimana? Nah, saya kira hal-hal yang seperti inilah ya. Jadi orang Jawa itu juga punya pandangan tentang sakmadyo, secukupnya saja. Jadi jangan sekedarnya gitu ya. Jangan keladuk sesuatu yang terlalu, yang berlebihan, itu juga tidak baik. Sehingga ya saya kira juga misalnya ketika orang menjenguk sakit, saya kira juga ya memang baiknya ada yang ini ya, tapi harus tahu waktu ya, empan wayah itu, angon wayah. Kemudian juga harus, saya kira kalau terlalu banyak itu juga bisa mengganggu, sehingga saya kira misalnya dalam satu kampung perwakilan itu juga saya kira sudah cukup. Ya, jadi dari sisi budaya termasuk juga dalam hal ini masyarakat dengan budaya Jawa lentur saja, fleksibel saja ya Ki ya. Artinya ketika kita harus menjaga jarak, bertemu tidak harus berjabat tangan, ini bukan berarti mengurangi rasa hormat kita seperti itu ya. Toh masih bisa diwujudkan dalam bentuk yang lain, mesti dengan sikut atau apa. Tapi senyum kan juga nggak begitu kelihatan banget ini Ki, karena ada masker juga gitu ya. Tapi senyum Ki Sulis kelihatan kok ya. Dan mudah-mudahan senyum para sahabat budaya malam hari ini juga bisa kita lihat dan rasakan ya Ki ya, untuk bisa bersama-sama juga dengan kita malam hari ini. Temu kangen ini, karena pandemi kita lama nggak jumpa. Sekali jumpa nggak lama lah, ini yang repot ya. Tapi nggak apa-apa, silakan untuk sahabat budaya bisa bergabung bersama kita malam hari ini di 0811 51 11524. Kita masih ngobrolin tentang kondisi saat ini ya Ki ya, dari segi budaya dan lain sebagainya. Mudah-mudahan juga ada solusi yang nantinya kita akan perbincangkan lagi, kita lanjutkan lagi sambil menunggu sahabat budaya yang bergabung. Sekali lagi Anda bisa di 081151111524. Kita akan jeda sejenak dan nanti kita akan kembali bersama Ki Sulis malam hari ini. Neng Surabaya tuku iwak asin, siaran sambung rasa RRI Banjarmasin. Matur suwun kagem para sedherek praskawan teng pundi kemawon sahabat budaya ingkang tasih setya tuhu dalu niki kalian praskawan tasih bersama Ki Sulis malam hari ini. Ya, mudah-mudahan doa dan juga harapan kita semua di tengah situasi pandemi Covid-19 saat ini kita senantiasa diberikan kesehatan dan juga kesabaran tentunya ya Ki ya, karena tidak mudah dari yang dulu mungkin kita mau ngapa-ngapain enak gitu ya, sekarang drastis ya Ki ya, kayaknya ada perubahan pola hidup
bentar-bentar cuci tangan gitu ya Ki. Betul. Jadi lebih peduli lagi dengan kebersihan. Kalau dulu betul. Mungkin agak sembarangan, sembrono kalau orang Jawa bilang. Iya. Kita juga masih tunggu ya Ki ya untuk sahabat budaya yang ingin bergabung, silahkan di 0811511154. Ki, tadi kan Ki Sulis pernah bilang kalau di Jawa itu dulu juga ada pagebluk ini ya, atau wabah pandemi, ada malaria, ada kolera, ada cacar, ada influenza. Sekarang ini namanya COVID-19. Kalau datangnya pas tahun 2020 ini mungkin namanya COVID-20 ya Ki ya. Iya. Ya, disebut COVID-19 karena kan munculnya di Cina itu kan akhir 2019. Okay. Iya. Sampai sekarang ya Ki ya. Para pemangku kepentingan ini masih berjuang ya, termasuk kita juga ini untuk nantinya segera ketemu vaksinnya seperti itu. Ki, masalah yang dihadapi sekarang ini kan tidak mudah pasti ya, karena memang dampaknya itu ke seluruh sektor. Bahkan yang ditakuti ini kan resesi ya, ya. Tapi kan kita sebagai wong cilik ini, kita nggak mikirnya itu nggak apa ya, istilahnya nggak ngerti apa itulah istilahnya. Tapi yang jelas Ki, sekarang belajar juga harus di rumah. Anak-anak kan kadang jenuh, yang kemarin nggak perlu kuota banyak-banyak, sekarang juga mikirin itu ya Ki ya. Belum lagi kita kalau sebagai pedagang gitu Ki. Berjualan pun juga sekarang kan nggak kayak dulu gitu kan. Betul. Ini dari sektor ekonominya. Terus juga dari keagamaan yang dulu kita rame-rame ke musola, ke apa gitu kan. Sekarang juga kalaupun harus datang ya dengan aturan gitu. Nah, solusinya ini yang enaknya gimana nih Ki? Harus melihat situasi itu ya. Nah, termasuk apa yang selama ini sudah kita selenggarakan sebagai bagian budaya itu juga perlu kita renungkan kembali ya. Misalnya kalau dulu beribadah rame-rame, di sisi lain dengan situasi sekarang ini menjadi kita renungkan lagi bahwa hubungan kita dengan Sang Pencipta, dengan Gusti Allah itu saya kira juga adalah hubungan individual yang saya kira juga sekarang saatnya juga kita melakukan hubungan yang intim dengan Gusti Allah ketika kita di rumah. Dan saya kira beribadah itu sebetulnya kan tidak harus selalu ditunjukkan. Ya. Diketok-ketok ke wong. Diketok-ketok ke gitu, harus banyak orang. Ya, seperti itu. Nah, ini menjadi satu momentum juga untuk kita merenungkan soal-soal seperti itu. Ya. Ada banyak jalan. Yang Darwin saja kan juga menyampaikan bahwa orang yang bisa bertahan, makhluk yang bisa bertahan itu kan yang bisa menyesuaikan, bisa beradaptasi. Sehingga ya mau tidak mau kita harus menyesuaikan itu, adaptasi. Dan itu diperlukan satu panduan-panduan. Nah, dalam konteks kebudayaan itu kan harus ada otoritas-otoritas yang dia memberi panduan bagaimana baiknya ya kita hidup, kemudian ya menjadi makhluk yang berbudaya. Nah, otoritas itulah yang sekarang saya kira kita krisis. Budaya itu kan setiap masyarakat harus punya budaya yang berbeda-beda. Kalau nggak berbudaya kita dan harus beda. Budaya itu harus berbeda. Kenapa berbeda? Pertama adalah lingkungan. Alam geografisnya berbeda-beda. Budaya itu kan satu bentuk bagaimana kita hidup di satu lingkungan. Orang di pegunungan dengan di pantai, budayanya beda karena alamnya. Kita hidup bersama alam. Seperti itu. Nah, kemudian juga sesuatu yang berbeda itu kemudian menjadi semacam identitas. Dan identitas itulah yang menentukan positioning kita. Kita itu siapa ya dari perbedaan-perbedaan itu. Kalau orang seragam ya, yang di barat dan di timur, di Asia dan di tempat lain sama pakaian, sama budayanya, menjadi nggak menarik. Oke, kalau kita berbicara budaya yang berbeda, kaitannya dengan situasi sekarang saat ini Ki, pandemi COVID-19 begitu ya. Masyarakat Jawa itu kan terkenal dengan budayanya yang beragam, karena kalau sama nggak unik lagi ya Ki. Nah, kalau baju aja sama udah nggak seru lagi. Ya betul, Jawa itu bukan satu. Bukan satu ya. Jawa itu Solo,
Jogja beda, Surabaya. kemudian Surabaya, kemudian Nganjuk apalagi Nganjuk, kemudian di daerah-daerah Jawa Barat begitu ya. Ini daerah Banyumas sama sebagai orang Jawa ya secara genetik, tapi secara budaya beda. Ya, kalau kita bicara budayanya, ini kadang juga tidak terlepas dengan tradisi mereka begitu ya, termasuk juga masyarakat Jawa nih Ki. Kadang nih satu peristiwa atau satu kejadian kalau masyarakat Jawa itu kan sering dikait-kaitkan dengan ya hal-hal yang mungkin kata orang wah itu terlalu ribet gitu Ki. Ada semacam ritual gitu kan. Panen ada ritualnya. Terus juga pernikahan ada tradisi masing-masingnya ya. Bahkan untuk menghadapi pagebluk atau pandemi itu juga ada ritualnya seperti itu. Kalau menurut Ki Sulis, apakah hal seperti itu masih ada di zaman sekarang ini? Misalnya dengan adanya pandemi ini, masyarakat Jawa melakukan apa? Misalnya bersih desa atau apa gitu untuk supaya hilang begitu Ki. Kalau situasi sekarang ini apakah masih ada hal-hal seperti itu? Kalau zaman dulu itu kan ada yang punya kepercayaan ketika ada pagebluk itu kemudian orang makan apa yang disebut suketeki. Suketeki. Ya. Ada lagunya Ki ya. Dan sekarang orang Jawa itu kan suka otak-atik gathuk. Nah, termasuk apakah ini sebagai satu firasat, satu pertanda ya ketika lagu suketeki itu tren, kemudian tiba-tiba terjadi situasi seperti ini. Itu kan hampir sama tahun. Apakah kebetulan atau gimana nih Ki? Ya begitulah. Kita tidak tahu, tapi yang jelas orang Jawa suka mengkait-kaitkan kemudian, dan itu terkait betul ya. Misalnya dulu tahun 90-an juga ada lagu Anoman Obong, kemudian tiba-tiba ada peristiwa 98 yang kemudian oh jangan-jangan lagu itu menjadi semacam firasat. Ya. Padahal nggak salah yang nyiptain ya Ki ya. Tidak salah. Kemudian juga otak-atik gathuk itu tentu lagu banyak sekali. Nah kemudian mana yang punya kecocokan itulah yang kemudian digathuk-gathukkan ya. Neng Surabaya tuku iwak asin, siaran sambung rasa RRI Banjarmasin.